kasih yang abadi, kini ku datang dan ku bawa hidupku. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi, kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Shalom, damai sejahtera dari Allah Bapa dan sukacita Roh Kudus turun melimpah atas saudara-saudara semua. Pada Rabu pertama pada bulan Desember ini, kembali kita sehati sepakat dalam ibadah doa malam sebagai komitmen kita bersama bahwa di setiap awal bulan kita selalu memulainya dengan bersimpuh di kaki Tuhan dalam pujian, sembahan, dan doa bersama-sama dengan keluarga. Dan kali ini kita masih belum bisa lagi bersama dalam ibadah tatap muka, selain untuk menjaga diri sendiri dari terpaparnya
virus corona, tetapi juga oleh tanggung jawab sosial kita. Kita pun menjaga saudara-saudara kita yang lain. Mari saudara-saudara, kita sediakan hati untuk menyambut pemberitaan kebenaran firman Allah. Kiranya menerangi hati dan pikiran kita, mendasari setiap permohonan doa kita. Sebab hanya bila kita berdoa sesuai kehendak Allah, sesuai dengan firman-Nya, maka doa kita dikabulkan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita dudukkan kepala dan berdoa. Bapa kami, Bapa yang baik, Allah yang kekal, yang kami sembah di dalam dan melalui Kristus, Putra-Mu yang tunggal, yang menjadi satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur bahwa sekalipun tahun ini seolah kami mengarungi laut yang sedang bergelora, bahkan sampai hari ini pun gelombang itu seolah belum tenang. Tetapi bahwa kami boleh melewati bulan demi bulan, waktu demi waktu sampai hari ini. Ini semua adalah anugerah-Mu, oleh kasih karunia-Mu kepada kami, memelihara, menjaga, melindungi dan membela. Hari ini kembali kami boleh penuh sukacita bersama keluarga, memuji menyembah Tuhan, dan sepakat untuk berdoa. Ya Tuhan Allah, curahkan Roh-Mu, memenuhi hati pikiran kami, agar ketika pemberitaan firman Allah ini kami selenggarakan, Roh Kudus bekerja. Firman yang disampaikan bagaikan anak panah masuk menghunjam di dalam hati kami, mengubah pola pikir kami, supaya kami sungguh hidup setuju dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami mau mendengarkannya dengan tekad untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapa di surga, kami berdoa, kami sambut firman-Mu. Terpujilah nama Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Bersama kita katakan, amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam kehidupan kita sehari-hari selalu kita dihadapkan kepada pilihan-pilihan. Setiap pilihan selalu ada konsekuensinya. Kadang kita mengambil pilihan yang benar, tetapi juga tidak jarang kita mengambil pilihan yang salah. Saat ini kita hendak mendengar pemberitaan firman Allah dalam tema lebih dari segalanya. Kalimat tema ini hendak menjelaskan kepada kita bahwa ada banyak hal yang penting, ada banyak hal yang perlu kita lakukan, bahkan kita miliki. Ada banyak pilihan, tetapi ada satu yang lebih penting dari segalanya, yaitu selalu mohon kehadiran Allah dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, kita hendak bersama-sama membaca dalam kitab 2 Samuel pasal 5 ayat 1
sampai dengan ayat 5. Demikian firman Allah. Daud menjadi raja atas seluruh Israel. Lalu datanglah segala suku Israel kepada Daud di Hebron dan berkata, "Ketahuilah, kami ini darah dagingmu. Telah lama ketika Saul memerintah atas kami, engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel. Dan Tuhan Allah berfirman kepadamu, engkaulah yang harus menggembalakan umatku Israel, dan engkaulah yang menjadi raja atas Israel." Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron. Lalu Raja Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel. Daud berumur 30 tahun pada waktu ia menjadi raja. 40 tahun lamanya ia memerintah. Di Hebron, ia memerintah atas Yehuda 7 tahun 6 bulan. Dan di Yerusalem, ia memerintah 33 tahun atas seluruh Israel dan Yehuda. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, setelah Daud menjadi raja atas seluruh Israel, katakanlah target yang ditetapkan Allah itu sudah tercapai. Apakah kemudian Daud hanya menikmati keberhasilan itu dan kemudian mulai memerintah sebagai raja yang diagungkan dalam kekayaan, menggenggam kekuasaan atas seluruh orang Israel dan Yehuda? Ternyata tidak. Setelah Daud menjadi raja atas seluruh Israel, ia segera memindahkan tabut perjanjian ke Yerusalem. Sudah sangat lama tabut perjanjian Allah itu dirampas oleh orang Filistin dan berada di wilayah di luar tanah suci. Dan rancangan atau tindakan Daud ini didasari oleh pemahaman yang sangat penting, dan itu yang perlu kita pelajari dan kita teladani sekarang ini, bahwa kehadiran Allah, kehadiran Tuhan itu lebih penting, lebih utama dari kekuasaan dan kekayaan. Tentu pemahaman ini lahir tidak seketika. Daud mempunyai pengalaman nyata bertahun-tahun bagaimana hanya Tuhan Allah yang mencipta langit dan bumi, yang disembah oleh nenek moyangnya Abraham, Ishak dan Yakub, itu yang melindungi, menjaga, memelihara, dan membuatnya menjadi berhasil. Tapi pengalaman nyata itu pun tentu didasari juga oleh pemahaman akan kebenaran firman. Dan apa yang ia lakukan itu sebetulnya, saudara, adalah bisa dikatakan persis seperti yang dikehendaki Tuhan Yesus. Memang berabad-abad setelah Daud, Sang Mesias itu datang, berjalan berkeliling, mengajar orang banyak, menyembuhkan, membebaskan, melakukan banyak mukjizat. Dalam satu kesempatan, Tuhan Yesus mengingatkan,
Apa untungnya seseorang bila ia memiliki seluruh dunia ini tetapi kehilangan jiwanya? Dalam terjemahan firman Allah yang hidup begini, apa untungnya kalian ini memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan hidup yang kekal? Artinya saudara, bahwa jiwa, nyawa itu lebih penting daripada harta benda duniawi ini. Itu terjemahan dalam baik terjemahan lama maupun terjemahan baru. Dan dalam terjemahan firman Allah yang hidup, bahwa sesungguhnya hidup yang kekal memiliki hidupnya Allah yang tanpa batas. Dan kelak di kekekalan manunggal dengan Dia, itu lebih penting, lebih utama daripada memiliki seluruh dunia ini. Bapak Ibu, tentu Daud belum mendengar firman Tuhan Yesus itu. Karena Sang Mesias hidup sekian abad setelah masanya Daud. Tetapi bukankah Allah yang menjelma menjadi manusia, yang menyampaikan kebenaran firman Allah dalam seperti dalam Matius 16 ayat 26 ini adalah Allah yang sama, yang juga pada waktu Daud memulai dari remaja sampai kemudian berhasil menjadi raja atas seluruh Israel dan Yehuda. Itu Allah yang satu, Allah yang sama. Kebenarannya melalui Tuhan Yesus ketika di dunia disampaikan dengan bentuk lisan dalam pengajaran kepada orang banyak. Tetapi pada masa Daud, saya meyakini kebenaran firman Allah ini juga nyata dalam hati dan pikiran Daud. Itu sebabnya maka sekalipun Daud sudah menjadi raja atas seluruh Israel dan Yehuda, katakanlah dengan idiom sekarang ini, target yang ditetapkan Allah sudah terpenuhi. Tetapi Daud sadar, kehadiran Allah lebih penting daripada kekayaan dan kekuasaan. Lalu apa hubungannya dengan tabut perjanjian Allah itu? Saudara-saudara, di dalam kitab Keluaran pada pasal yang ke-25, kitab Keluaran pada pasal 25 ayat 22, ketika Allah memerintahkan kepada Musa untuk membangun kemah suci dan membuat perabot-perabot kudus. Dan yang pertama dan terutama adalah membuat tabut perjanjian Allah ini. Maka pada ayat 22 Allah berfirman, dan di sanalah di dalam atau atas tabut perjanjian Allah, aku akan bertemu dengan engkau, dan dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua kerub atau malaikat yang di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Dari ayat firman Allah ini kita bisa tarik kesimpulan bahwa tabut perjanjian Allah adalah tanda kehadiran Allah Tuhan itu di tengah-tengah umatnya. Sebagaimana keseluruhan kemah suci di padang gurun, dan nanti pada waktunya bangunan bait Allah megah di Yerusalem, itu merupakan lambang, simbol lahiriah
dari kehadiran Tuhan yang rohania. Allah hadir di tengah-tengah bangsanya, di tengah-tengah umatnya, menyertai, memelihara, melindungi, tapi Allah tidak kelihatan. Lalu bagaimana itu bisa diketahui? Ada simbol lahiriah. Secara keseluruhan itulah kemah suci, secara khusus itulah tabut perjanjian Allah. Itu sebabnya maka Daud segera menetapkan rancangan ini untuk membawa kembali tabut perjanjian Allah ke kota Yerusalem. Saudara, tentu berdasarkan apa tadi kebenaran firman sudah kami sebutkan, tujuan Daud ini benar, sangat benar, mulia, kudus, tetapi sayang caranya salah. Dalam kitab 2 Samuel pasal 6 ayat 3 sampai dengan ayat 10, saudara bisa nanti membacanya. 2 Samuel pasal 6 ayat 3 sampai dengan ayat 10. Ternyata tindakan Daud memindahkan tabut perjanjian Allah mau dibawa ke Yerusalem ini mengalami kegagalan. Ketika di tengah jalan, sebagaimana saudara bisa lihat pada ilustrasi gambar ini, tabut Allah dibawa di atas pedati yang ditarik oleh lembu, dan kemudian entah ada batu atau sapinya terpelecok, dan lalu pedati itu miring, tabut Allah sepertinya hendak merosot mau jatuh. Seorang panglima, jenderalnya Daud yang bernama Usa, segera bertindak dengan berani, cepat menghampiri dan menahan agar tabut perjanjian Allah itu tidak jatuh. Tentu ini inisiatif yang baik, tetapi itu tidak diperkenan oleh Allah. Jangan lupa, tabut perjanjian Allah ini tanda atau simbol kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Tabut perjanjian Allah ini bukan Allah, tetapi keberadaannya menjadi simbol, menjadi tanda Allah hadir. Allah itu maha kudus. Allah itu maha segala. Dan ketika Usa menahan peti perjanjian Allah itu supaya jangan sampai jatuh, dia tentu dalam kondisi yang tidak seperti yang dikehendaki Allah, bahwa semua harus kudus seperti diatur dalam kitab Taurat. Itu sebabnya kemudian justru Usa mati disambar oleh api, dan Daud sangat menyesal dan kemudian menunda rencananya membawa tabut perjanjian Allah ke kota Yerusalem, tetapi berbelok arah, dititipkan di rumah Obed di Edom. Nah, di sini saudara, kita akan melihat bagaimana sungguh bahwa tabut perjanjian Allah itu adalah lambang kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Kalau kita membaca dalam kitab 2 Samuel pasal 6 ayat yang ke-11, kita membaca demikian. 3 bulan lamanya tabut atau peti Tuhan itu tinggal di rumah Obed Edom, orang Gad itu, dan Tuhan memberkati Obed Edom dan seisi rumahnya. Sebaliknya, kita sedikit mundur, Bapak Ibu Saudara bisa membaca dalam kitab Samuel pasal 5 ayat 11 dan ayat 12.
ketika tabut atau peti perjanjian Allah itu masih berada di wilayah orang-orang Filistin, maka terjadilah kegemparan sehingga pemimpin-pemimpin bangsa Filistin kemudian mengambil keputusan tabut perjanjian Allah orang Israel ini harus dikembalikan. Mengapa? Begini ayat 11. Sebab di seluruh kota itu, kalau kita membaca ayat di atasnya itu di Asdod dan di Ekron, ada kegemparan maut. Tangan Allah menekan orang-orang di sana dengan sangat berat. Ayat 12, orang-orang yang tidak mati dihajar dengan borok-borok, sehingga teriakan atau tangisan kota itu naik ke langit. Loh saudara, perhatikan, mengapa begitu kontras? Di rumah Obed-Edom, orang Gad itu, keberadaan tabut perjanjian Allah membawa berkat bagi Obed-Edom dan seisi rumahnya. Tetapi di kota-kota di Filistin, keberadaan tabut perjanjian Allah ini justru membawa petaka. Mengapa saudara? Satu, ini membuktikan bahwa sungguh tabut perjanjian Allah itu adalah lambang, simbol, tanda kehadiran Allah. Saya ulang, tabut perjanjian ini yang waktu berisi 2 loh batu yang ada tulisan 10 perintah Allah, ada tongkatnya Harun yang telah bertunas bahkan berbuah, dan ada cawan emas yang berisi roti mana yang dahulu diperoleh di padang gurun. Tabut perjanjian Allah ini bukan Allah. Tetapi keberadaan tabut perjanjian Allah ini membuktikan, melambangkan keberadaan Allah di tengah-tengah umatnya. Sehingga barang siapa tidak menghormati kekudusan tabut perjanjian Allah itu, hakikatnya ia tidak menghormati kekudusan Tuhan. Kalau kita tidak membaca dalam kitab 2 Samuel sebelum pasal 5 ini, atau juga dalam pasal 5 pada ayat awal, ketika tabut Allah dibawa ke Asdod, ditaruh dalam kue dekat dengan dewa Dagon yang disembah orang Filistin, sebagaimana Baal dan sebagainya. Dan itu kan artinya bangsa itu tidak menganggap Allah itu kudus. Allah itu maha segala. Allah pencipta langit dan bumi dan seisinya, yang berotoritas atas segala alam. Dia samakan dengan patung-patung, dengan dewa-dewa. Yang malamnya kemudian patung Dagon terjungkal dan roboh. Pindah ke Ekron, di sana pun juga timbul penyakit, kematian di mana-mana, kegemparan maut. Jadi ketika Allah tidak dihormati, tentu Allah hadir bagaikan api yang menyala, yang menghanguskan. Tetapi di tengah-tengah orang Gad, si Obed-Edom ini, memang kita tidak membaca seperti apa. Tetapi tentu ketika Raja Daud menitipkan di sana, Daud menyampaikan itu, atau mungkin juga Obed-Edom melihat, karena ketika arak-arakan ini lewat, tentu seluruh penduduk juga menontonnya. Dan dari jauh mereka melihat bagaimana seorang jenderal yang perkasa, gagah, tetapi ketika menjamah tabut itu mati seketika. Tentu ini memberi pemahaman kepada Obed bahwa tabut perjanjian Allah ini sungguh, sebagaimana mereka dengar, merupakan tanda kehadiran Allah. Bukan Allah sendiri, tetapi inilah simbol, inilah tanda kehadiran Allah yang mulia dan maha segala.
Saudara-saudara, dalam hidup kita sekarang ini pun penting, itu sebabnya firman Allah juga mengingatkan Rasul Petrus, kuduskanlah Kristus di dalam hatimu. Doa Bapa kami diawali dengan Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah kiranya namamu. Artinya apa Bapak Ibu? Sebagai orang beriman, kita harus sungguh menempatkan Tuhan Allah pencipta langit dan bumi yang menjadi Bapa kita dalam Yesus. Dan karena Allah yang Esa Tritunggal berarti juga menempatkan Kristus Juru Selamat Sang Putra, menempatkan Roh Kudus yang ada juga Allah di tempat yang utama, dihormati karena Ia kudus, Ia mulia. Dalam setiap perbuatan, dalam setiap perkataan, dalam setiap tindakan apapun menjadi pertimbangan pertama dan utama. Apakah Tuhan senang atau tidak? Apakah Tuhan berkenan atau tidak? Nah, Bapak Ibu, kembali kepada peristiwa tadi, maka di sini kita belajar. Dan justru dalam situasi kondisi sekarang, kita perlu doakan akhir-akhir ini mulai dari tengah November atau awal November sampai sekarang, kecenderungan orang-orang terpapar COVID-19 semakin bertambah. Daerah-daerah yang dulunya sudah mulai dinyatakan kuning bahkan hijau, di beberapa tempat mulai berubah menjadi merah. Beberapa wilayah menetapkan kewaspadaan betul, sehingga Bapak Presiden memutuskan dan sudah diputuskan hari ini diumumkan oleh Menko Muhajir, libur Natal dan Tahun Baru diperpendek. Mengapa saudara? Libur panjang akan menyebabkan atau berpotensi orang-orang pergi dan kemudian membentuk kerumunan-kerumunan yang banyak dan perpindahan dari zona merah ke zona hijau dan seterusnya. Ini tentu harus kita pahami. Natal kali ini kita belum bisa merayakan. Bukan dilarang, tetapi perayaan-perayaan seperti tahun lalu, begitu banyak orang berkumpul di satu tempat, tentu itu berpotensi terjadinya penularan COVID-19. Itu sebabnya tidak hanya gereja kita, hampir seluruh gereja di Indonesia, bahkan di negara lain pun, Natal kali ini tidak mengadakan perayaan, tapi ibadah-ibadah khusus itu pun harus diselenggarakan secara terukur, ketat disiplin terhadap protokol kesehatan. Namun sekarang saudara, apakah hal ini menyebabkan kita menjadi kecil hati? Tidak. Mari kita justru ini saat kita belajar dengan sungguh. Beberapa waktu lalu saya menyampaikan khotbah tentang pembelajaran hidup. Inilah saatnya. Kita melakukan pilihan-pilihan di awal tadi saya sampaikan. Pilihan yang tepat, pilihan yang benar. Ada banyak hal yang baik, ada banyak hal yang perlu, ada banyak hal yang memang kita butuhkan. Tetapi di atas semuanya itu, lebih dari segalanya adalah kehadiran Tuhan dalam hidup kita pribadi, dalam rumah tangga atau keluarga kita, dalam kelompok kita. Lebih dari segalanya, kita harus seperti Daud, tidak terlena oleh karena semua hal yang enak ataupun yang menyesakkan, tetapi harus kita jadikan program utama, prioritas hidup kita.
menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus mengajarkan tidak hanya Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah kiranya namamu, tetapi juga datanglah kerajaan. Itu sebabnya maka saya tidak mengakhiri pemberitaan firman ini dengan mengingatkan bahwa saudara sabda Yesus dalam Injil Matius pasal 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup, utamakan Dia dan hidup menurut kehendaknya, maka semuanya itu akan dicurahkan, ditambahkan, diberikan kepadamu. Ini sebabnya mengapa tiap Rabu pertama awal bulan kita ada komitmen sehati berdoa bersama. Sekalipun sekarang masih harus di rumah masing-masing. Sebab kita sedang belajar menomor satukan Tuhan, mengutamakan Tuhan lebih dari yang lain. Maka kita yakin semua yang kita butuhkan, kita perlukan, yang sedang menjadi pergumulan kita, Dia yang hadir dalam kehidupan kita akan bertindak dengan caranya yang ajaib, indah pada waktunya. Malam ini kita berdoa bersama-sama keluarga seisi rumah. Berbeda tempat tapi dalam satu roh. Sehati juga dengan saudara kita yang lain. Kita sedang belajar melakukan apa yang seperti Daud contohkan. Program yang pertama setelah semuanya berhasil, ya duduk menjadi raja atas seluruh bangsa Israel dan Yehuda adalah membawa kembali tabut perjanjian Allah, tanda atau simbol kehadiran Tuhan di tengah-tengah bangsanya, di tempat Ia memerintah di Yerusalem. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu. Roh Kudus terus meneguhkan kebenaran firman dalam hidup kami. Jadikan kami anak-anak-Mu bagaikan Daud, mengutamakan kehadiran Tuhan dalam rumah tangga kami, dalam keluarga kami, lebih daripada yang lain. Dengan kami wujud nyatakan melalui doa bersama, melalui ibadah bersama, melalui saat teduh masing-masing atau bersama. Kami mau mengutamakan Engkau Tuhan, apalagi di tengah-tengah situasi seperti sekarang ini. Engkaulah tempat kami berlindung, Tuhanlah tempat kami beroleh ketenangan dan keamanan. Melawan anak-anak-Mu, saudara kami yang sakit, Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan. Yang susah Tuhan hiburkan. Beberapa saudara baru saja berduka karena keluarganya mendahului pulang ke rumah Bapa. Penghiburan Roh Kudus Tuhan nyatakan kepada saudara Denny, istri dan anak dan keluarga besarnya. Penghiburan Tuhan nyatakan. Ada beberapa saudara kami sekarang ini dirawat di rumah sakit atau di rumah tetapi harus ketat menjaga kesehatannya. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan melawat, Tuhan hadir, menjamah, menyembuhkan tiap-tiap anak-anak. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami akan segera bersehati bersama keluarga, memanjatkan
doa-doa syafaat kami, kabulkanlah sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Jikalau ibadah doa ini berakhir, kami hendak beristirahat malam ini, maka kiranya Tuhan melimpahkan, mencurahkan berkat-Mu. Saudara-saudara, arahkan hatimu, pikiranmu kepada Kristus di surga. Dan saudara bisa berdiri, mengangkat, menadahkan tanganmu untuk menerima berkat-Nya. Dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus, turunlah atas Bapak Ibu Saudara dan seisi rumahmu berkat Tuhan yang melimpah, anugerah Bapa yang mulia dan pertolongannya yang ajaib, dalam kasih karunia Kristus dan persekutuan Roh Kudus, memberkati Bapak Ibu Saudara dan seisi rumahmu dengan ketentraman, dengan sukacita, mencukupkan setiap kebutuhan dengan berkat rezeki dan keuangan, menyertai dalam usaha pekerjaan saudara sehingga berhasil dan kemanapun saudara bekerja beruntung. Tuhan memberkati saudara semua. Sepanjang malam ini, sepanjang bulan Desember ini, sepanjang umur hidup kita masing-masing, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan Bapak Ibu mulai merundingkan, menyepakati pokok-pokok doa apa yang perlu dipanjatkan, dan keyakinan iman bahwa bila kita sepakat berdoa, doamu sesuai kehendak Allah dikabulkan oleh-Nya. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Amin.